dan pesan untuk alumni ya, alumni Pondok Kecil Alikro. Dulu mah Pondok Kecil Alikro. Pondok Kecil YPKI atau Pondok Kecil Alikro. Kita ini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali, dan sebelumnya jazakallahu khairan kasiran untuk semua undangannya. Alhamdulillah ya, walaupun tidak 100% hadir, tapi ikut memeriahkan juga sebagian untuk pesantren Pondok Kecil Alikro angkatan 2007-2008 dan seterusnya. Insya Allah di sini tidak hanya memeriahkan orang tuanya sendiri, tapi anak sampai anak cucu mungkin ya udah dibawa. Jadi banyak. Iya, dan ini kesannya untuk semuanya jadi ibu ya. Ya. Nah, semuanya Udah ada yang jadi nenek belum? Masih bapak. Mudah-mudahan kita menjadikan momen ini, dan yang membawa anak yang memang semua membawa anak, mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi generasi anak-anak kita untuk kedepannya ya. Tidak hanya penerus, tidak hanya untuk kita saja alumni YPKI, tapi ada penerusnya juga untuk kedepannya. Itu aja pesannya. Dan satu lagi, mudah-mudahan kita tidak berhenti untuk menuntut ilmu walaupun kita sudah tua. Siapa yang tua? Ketuaan mungkin ya. Tidak ada kata tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Robi ya. Masya Allah kita masih bisa diberi kesempatan hari ini bisa yang jauh-jauh jadi merapat, yang merapat semakin dekat ya. Jangan gigit jari. Ya, hanya karena cinta Allah dan kasih Allah, alhamdulillah kita bisa datangnya. Ya ada di bawah. Ya ini. Masa sama mami? Kita kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu menjaga syariatnya sampai akhir hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya kemarin itu waktu baca poster yang dapat dari siapa yang pertama ya, benar lupa ya, dari Uci apa Ella ya, lihat hasilnya itu ini beneran nih ya karyawannya semuanya. Bunda udah ngebayangin pokoknya bakalan banyak banget gitu kan ya, karena kan dari tahun Vina bilang dari 2005 sampai sekarang Bunda kebayangnya wah berarti akan banyak banget yang hadir gitu ya. Tapi Masya Allah ini juga dengan hadir yang segini juga udah luar biasa ya kan, karena kalau Bunda lihat itu statusnya itu cuma seminggu ya Teuci ya. Iya. Cuma seminggu. Cuma beberapa hari. Cuma hanya beberapa hari gitu, tapi yang berkumpul sekarang dalam jumlah segini itu udah Masya Allah alhamdulillah ya. Mungkin nanti di kesempatan yang lain lagi ya, kita lebih merencanakan lagi ya. Bina, terus Ella dan yang lainnya semuanya bisa berkumpul lagi gitu. Untuk pertama kali ke Kemang, kalau hujan itu pasti mati lampu. Culture shock ya, Bun? Itu hujan mati lampu. Air yang biasanya kalau buka keran langsung nangkep. Pas kita mau kayak gitu ada Anjing. dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar tuh Masya Allah. Tapi jujur ya, dari hati kita yang paling dalam ilmu yang ada ngasih sama kita gitu, alhamdulillah bermanfaat sekali. Sampai udah punya nikmat alhamdulillah, dan itu tuh di rumah diterapkan. Dimana waktu itu belajar disiplin, belajar kebersihan, kemudian berbakti kepada orang tua itu Masya Allah kita jadi ke anak-anaknya sampai sekarang. Dan alhamdulillah anak-anaknya juga ngikutin gitu apa yang kita dulu. Itu luar biasa Masya Allah, dan mudah-mudahan ya hanya Allah yang bisa balas ya Bunda apa ya perjuangan Abah sama Bunda itu hanya Allah yang bisa balas semuanya. Kita hanya bisa mendoakan terus menerus semoga Abah sama Bunda sehat-sehat terus di lapangan rezekinya gitu. Amin. Dan kita semua dikumpulkan di jalan Allah. Amin. Ya, Nabi Subuh itu Masya Allah
semoga aja ke depannya ada yang ngaji subuh lagi. Siapa yang mau masuk? Ya, penerus dulu. Kan jadi kalau habis subuh tuh nggak ada yang ceritanya tidur lagi mau sekolah baru mandi gitu. Makanya sebenarnya kalau bunda itu mendukung pengaji subuh sebenarnya. Kalau misalnya diadakan lagi gitu ya, sangat bagus untuk generasi yang sekarang tuh gitu. Jadi mudah-mudahan ya Mbak ya dibuka lagi Mbak kelas subuh gitu Mbak ya. Jadi pengajian kelas subuh kita buka lagi gitu. Terus ini yang dari generasinya TK. Nah terus Ayu. TK ada Generasi Ayu. atau Ayu ya? Ada di atas Ayu masih ada. Oh, masih Itu ada. generasinya Teh Uli. Oh iya, benar Kak Ikus. Iya benar nih. Iya. Di bawah Faslu Salis. Ayam terlintas. Kelas C ya. Kelas C. Kesannya dulu gimana tuh? Oh, syukur. Oh, enggak nakal. Halo, Mak. Enggak muat. Ya Allah, saking langsingnya ini teh. Ngecewain Abah sama Bunda. Masya Allah. Dulu yang paling diingat ketika ngaji itu apa tuh? Bikin Tayam nangis, ya Allah. Ang Tayam pernah nangis. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali ya, pengen balik lagi ya. Kayaknya kita terjebak dari Oh iya ya. anak-anaknya suka pengen nangis, pengen balik lagi ke itu ke masa-masa. Ada penerusnya. Kalau balik lagi emang mau ngapain tuh? Pokoknya belajar lebih baik lagi. Gak ngecewain Abah sama Bunda gitu. Masya Allah. Alhamdulillah udah gak nakal-nakal lagi ya. Masya Allah. Anak sama anak ya. Anak sama anak. Bisi ditulutan ya. Ya segitu aja. Sesuatu yang direncanakan, jadi tiba-tiba aja gitu ya, ngikutin aja gitu. Pertamanya dari Pasir Eri 2003 Pasir Eri, terus lahir Arif sempat mau ke Ciapus, cuma kayaknya Allah belum menakdirkan di Ciapus itu kan ya. Akhirnya udah keliling sampai Abah itu kalau nggak salah sampai ke Curug Nangka, sampai ke Babakan dulu nyari tempat ya ya. Terus pada Rula akhirnya dapat masjid tuh sampai sekarang dan sampai saat ini gitu ya, alhamdulillah. Jadi suatu perjalanan yang dari zaman kita jahiliyah istilahnya ya, terus kita hijrah sampai di sini, menetapnya di sini, itu sesuatu yang luar biasa dan alhamdulillah yang itu yang sangat nikmat syukur yang apa ya, kalau diucapkan ya Masya Allah bersyukur banget lah gitu, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Walaupun susah, hujan geledek, mati lampu, nggak ada air, diikutin aja, dijalanin aja sampai detik ini, sampai hari ini gitu. Sempat berpindah apa pindah, tapi berpikir lagi kalau kita pindah apa iya kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau punya sendiri prinsipnya ya udah jalanin aja yang ada dan syukuri gitu. Sampai detik ini alhamdulillah, terima kasih Bunda juga banyak belajar ya dari perencanaan yang luar biasa, telah menyusun proposal yang sangat luar biasa dalam pertemuan kita selama ini. Maka takdir baik yang Allah tetapkan atas kita bahkan sampai sekarang ini semuanya adalah bagian dari kenikmatan yang sulit untuk dilukiskan bagaimana keadaannya. Hati kita hanya bisa merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin hanya mampu kita rasakan tapi sulit untuk diucapkan dengan lisan. Sebab memang dalam kehidupan dunia ini ada beberapa hal yang hanya mampu kita rasakan tapi sulit untuk kita gambarkan
menggunakan lisan yang memiliki keterbatasan kosakata. Akan tetapi kebahagiaan yang kita rasakan selama ini terlalu besar sehingga ketika ada hal buruk yang terjadi yang intensitasnya itu sangat kecil, seolah-olah kita tidak pernah mengalami hal yang buruk. Kita mesti sepakat sebenarnya bahwa tidak semua yang kita jalani itu adalah perkara yang baik. Ada hal yang kemudian kita sebut sebagai masalah. Ada hal yang kita sebut dan kita sepakati sebagai perkara yang nakal. Padahal ternyata kalau kita perhatikan, hal-hal yang kita anggap buruk tadi tidak sebanding dengan hal-hal yang baik yang kita terima. Maka kalau kemudian hari ini boleh kita gambarkan keadaan kita sampai detik ini, dari mulai awal di tahun 2005 sampai 2024, hal yang buruk itu hanya setetes air yang berusaha untuk merusak kebahagiaan kita yang seluas samudra. Maka kalau ditanya apakah ada kekecewaan yang dialami? Ada, tapi dia hanya setetes air yang berusaha untuk merusak kebahagiaan seluas samudra. Kalau kita bilang tidak ada, berarti kita berbohong. Ada, tapi penggambaran hal buruk yang kita alami selama ini, selama perjalanan kita sampai detik ini, hal-hal yang buruk itu hanya setetes air yang berusaha untuk merusak kebahagiaan kita yang seluas samudra. Maka tidak sepatutnya bagi kita kemudian fokus kepada setetes keburukan tadi. Kita fokuskan saja dengan kebahagiaan yang seluas samudra untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kesuksesan yang kita telah capai sebenarnya sangat besar. Bahkan mungkin kita tidak akan pernah mampu menilai betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Hanya saja seringkali kita sebagai manusia itu suka fokusnya kepada yang buruk. Kita suka fokusnya kepada apa yang kita sepakati sebagai masalah. Itu yang menyebabkan hal yang baik itu jadi seolah-olah tertutup. Kenapa? Karena kondisi kejiwaan kita itu lebih seringnya mempengaruhi kondisi hati, lalu kemudian merusak pikiran. Nah, hal yang kita fokuskan terkait dengan perkara yang buruk tadi itu mampu menggerus hal-hal baik yang selama ini sudah kita terima. Satu contoh, ada nggak sih orang sakit gigi setiap menit? Nggak ada. Setiap menit sakit gigi nggak mungkin. Sakit gigi itu mungkin setahun sekali atau mungkin 2 bulan sekali. Tapi ketika orang kemudian sakit gigi dan dia fokus dengan sakitnya, dia akan lupa nikmat yang lainnya. Nikmat bahwa Allah masih menyehatkan jari jemarinya, nikmat bahwa Allah masih menyehatkan pandangannya, nikmat bahwa Allah masih membuat telinganya mampu mendengar. Kenapa? Semua itu seolah-olah sirna karena kita fokus kepada sakit gigi kita. Itulah ketika kita hari ini memfokuskan diri kita kepada masalah, maka hal-hal yang baik akan tergerus mulai sekarang. Ketika terjadi masalah, ketika terjadi hal yang buruk, maka katakan kepada diri kita, ini jalan saya untuk kebahagiaan yang lain. Jadi kalau ada masalah yang datang, katakan kepada diri kita, ini adalah jalan untuk meraih kebahagiaan yang selama ini belum didapat. Maka rasa sakit, keburukan, masalah itu tidak akan lama bertahannya. Bahkan bisa sirna seolah-olah kita tidak memiliki masalah. Jadi fokuskan diri kita hanya kepada perkara-perkara yang baik. Itu pula yang sebenarnya Abah rasakan selama kalian berada di tempat kita ini. Bukan yang ini ya, mana ya? Sana Bah. Makanya setiap kali kemudian kita mulai kan biasanya pada subuh, itu hati udah deg-degan, rasa bahagia tuh untuk menanti itu udah nggak bisa dibayangkan bagaimana rasa bahagia. حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت
قلبي. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي، وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا